Dukungan pada Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilkada Surakarta terus mengemuka. Dukungan kali ini datang dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dukungan untuk bakal calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka bertambah. Dukungan kali ini datang dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Penyerahan dukungan dilakukan di halaman Stadion Sriwedari Solo yang didahului dengan bersepeda. Hari ini kami Partai Solidaritas Indonesia PSI Solo. Ketua DPD PSI Solo berjanji akan memenangkan pasangan Gibran Teguh dengan memaksimalkan media sosial dan kampanye kreatif. Kami sepakat untuk memenangkan pasangan Mas Gibran dan Pak Teguh. Kami tentu akan bergerak secara anak muda juga sebagai representasi partai anak muda. Media-media sosial tentu kami akan kenceng di sana, kami akan tegas. Selain itu juga aksi-aksi kreatif. Hari ini kami buktikan dengan bersepeda salah satu wujud bahwa partai politik yang sekarang partai anak muda bukan partai yang malas. Kami bergerak dan kemudian di pagi hari kami sampaikan bahwa sekali lagi ini salah satu wujud kreatif PSI untuk mendukung pasangan Mas Gibran dan Pak Teguh. Dengan merapatnya PSI ke pasangan Gibran Teguh di Pilwalkot Surakarta, kekuatan Gibran untuk merebut kursi Surakarta 1 semakin besar. PDI Perjuangan Partai Gerindra, PAN, dan Golkar telah lebih dulu menyatakan dukungan kepada putra pertama Presiden Joko Widodo. Dengan merapatnya PSI ini akan menambah kekuatan politik untuk bisa memenangkan kontestasi di 9 Desember nanti. Dan tentunya kerjasama dengan PSI ini adalah sebuah kerjasama untuk kepentingan masyarakat Solo dan kemajuan kota Solo. Dan setelah ini saya dan Mas Yoga akan melakukan komunikasi yang intensif dan koordinasi penuh untuk bisa memenangkan kontestasi nanti. Pada pemilu anggota DPRD Surakarta tahun 2019, PSI mendapat 1 kursi dengan perolehan 12.000 suara. Pada pemilu Surakarta, PSI mentargetkan 15.000 suara. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, PDI Perjuangan memecat pelaksana tugas Wali Kota Medan, Ahyar Nasution, dari keanggotaan dan pengurus partai. Ahyar dianggap tidak loyal karena bersikukuh menantang Bobi Nasution dalam Pilwalkot Kota Medan 2020. PDI Perjuangan akhirnya resmi memecat Ahyar Nasution sebagai pengurus dan kader partainya. Ahyar Nasution dipecat oleh Partai PDI Perjuangan sejak 1 Agustus 2020 lalu. Ahyar dinilai tidak loyal terhadap pimpinan. Beliau sudah diputuskan dikeluarkan dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sehingga hak-hak beliau sebagai kader partai otomatis sudah hilang. Pak Ahyar ini di pengurusan DPD sebagai Wakil Ketua Bidang Keorganisasian. Beliau juga beberapa kali pernah menjabat pengurus partai. Ahyar juga disebut telah bergabung dan menjadi kader Partai Demokrat. Meski dipecat dari PDI Perjuangan, Ahyar tetap maju dan siap didukung Partai Demokrat dan PKS untuk menantang Bobi Nasution di Pilwalkot Medan 2020. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pemerintah akan memberikan penghargaan kepada politikus Fahri Hamzah dan Fadlizon Bintang Mahaputra Nararia. Penghargaan akan diberikan di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang. Dua politikus Fahri Hamzah dan Fadlizon yang dikenal kritis pada pemerintahan mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia dari Presiden Joko Widodo. Menko Polhukam Mahfud MD melalui akun Twitternya menyebutkan penghargaan Bintang Tanda Jasa akan diberikan kepada keduanya di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang. Bintang Mahaputra Nararia adalah bintang Mahaputra kelima. Bintang diberikan negara melalui presiden kepada warga sipil yang dianggap telah berjasa secara luar biasa. Ya pemirsa, kita ke informasi program insentif pandemi COVID-19 di mana Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional memastikan pemerintah akan menyalurkan insentif kepada 13,8 juta pekerja formal dengan gaji di bawah 5 juta rupiah per bulannya. Bantuan ini akan diberikan dalam 2 tahap.
Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa pemerintah dalam waktu dekat akan segera menyalurkan insentif 2,4 juta rupiah untuk para pekerja formal dengan gaji di bawah 5 juta rupiah per bulan. Budi Gunadi menegaskan bahwa bantuan akan diberikan dalam 2 tahap. Bantuan diberikan kepada pekerja formal yang masih tercatat di perusahaannya dan secara resmi membayar BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian kita akan memberikan rencananya 600.000 per bulan selama 4 bulan dan diberikan dalam 2 tahap. Tahap pertama akan dilakukan di kuartal ketiga, tahap kedua akan dilakukan di kuartal keempat. Bantuan ini akan diberikan langsung ke rekening tenaga kerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Budi memaparkan bahwa alasan pemerintah memberikan insentif kepada 13,8 juta pekerja karena dalam program stimulus ekonomi yang dikeluarkan kini mencakup segmen pekerja di level gaji 5 juta ke bawah. Untuk golongan miskin, pemerintah telah menggelontorkan berbagai macam bantuan sosial mulai dari kartu sembako, bantuan langsung tunai, dan program lainnya. Untuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, pemerintah telah memberikan insentif dengan kartu prakerja. Begitu pula usaha UMKM yang terdampak sudah diberi insentif agar bisa bertahan dan tidak mengurangi karyawannya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kebijakan pemerintah memberikan bantuan dana kepada 13,8 juta pekerja untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional menuai kritik. Kebijakan dinilai berpotensi timbulkan kegaduhan karena jumlah pekerja bergaji di bawah 5 juta rupiah mencapai 13 juta orang. Untuk menggenjot konsumsi rumah tangga yang anjlok akibat terdampak pandemi corona, pemerintah akan memberikan bantuan dana sebesar Rp600.000 per bulan bagi 13,8 pekerja dengan penghasilan di bawah 5 juta rupiah. Pekerja yang berhak menerima stimulus merupakan pekerja aktif yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150.000 per bulan. Ekonom senior Indef Eni Srihartati mengkritik karena menurutnya pemerintah mengambil jalan sulit dalam mendorong konsumsi rumah tangga. Dalam implementasinya, kebijakan bisa memicu kegaduhan. Jumlah pekerja di Indonesia dengan gaji di bawah 5 juta rupiah lebih dari 13 juta orang. Pemerintah akan kesulitan menentukan pekerja penerima bantuan. Menurut Eni, ada ruang yang bisa dijadikan celah untuk penyelewengan kekuasaan. Pemerintah cara memilihnya siapa? Apakah berdasarkan like dislike? Artinya dipilih kalau misalnya perusahaannya itu dekat dengan pemerintah, maka karyawan yang bekerja di situ itu diberikan insentif atau siapa? Nah, ini yang pasti nanti di level eksekusinya itu akan berdampak kepada kegaduhan yang luar biasa seperti halnya kemarin kartu prakerja. Jadi Eni berpendapat pemerintah seharusnya membayar langsung iuran pekerja di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, sehingga para pekerja mendapat tambahan gaji secara langsung dari potongan BPJS yang ditalangi pemerintah. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan insentif bagi pekerja swasta dengan penghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan akan direalisasikan usai program Kartu Prakerja rampung. Saat ini pemerintah baru menyiapkan insentif untuk modal kerja bagi 12 juta UMKM. Skemanya sedang difinalisasi termasuk support atau bantuan bagi para pekerja. Pemerintah mengutamakan lebih dulu 2,1 juta pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dalam program Kartu Prakerja. Untuk insentif bagi pekerja swasta dengan penghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan akan dilakukan usai program Kartu Prakerja rampung. Sehingga sesudah data by name, by address, by rekeningnya sudah ketemu, nah ini program baru difinalkan. Tetapi jangka pendek adalah mereka yang terkena dampak PHK
data kemarin yang diupdate oleh Kementerian Tenaga Kerja sebanyak 2,1 juta, ini diselesaikan melalui kartu prakerja. Lebih dahulu. Jadi prioritasnya itu baru tahap kedua.